Ini ibu dengan dia apakah anak ini punya punya, keterikatan sama ibu terus gitu ya. Dan anak ini mempunyai sense of safety-ness-nya yang rendah. Jadi dia itu merasa nggak aman kalau nggak ada ibu. Jadi ibu ini adalah, ini, kayak apa ya, tonggak yang harus ada. Kalau nggak ada ibu nggak aman ini. Nah, ya kalau gini, anak ini harus belajar untuk bisa merasa aman dengan orang lain. Jadi mungkin ibu itu jangan terlalu, eee, ed dengan dia terus. Jadi sekali-sekali mungkin coba ada ibu, ada orang lain. Dia pertama-tama akan berinteraksi dengan orang lain dulu sambil melihat, ibuku masih ada nggak? Ibuku ada nggak? Ya, sampai dia sudah nggak terlalu memperhatikan ibu, waktu ada orang lain ini. Jadi dia sudah enjoy dengan orang ini, jadi dia menemukan tonggak keduanya, dia enjoy. Nah, setelah itu ibu boleh fade away pelan-pelan. Jadi dia tahu, oh, nggak taunya nggak cuma mamaku aja, ada orang lain yang saya juga bisa merasa aman, gitu, Bu. Ya, itu harus pelan-pelan, Bu. Ya mungkin ada sesuatu yang mungkin trauma-trauma yang eee, dirasakan dia, yang mungkin pernah apa yang di mana kalau nggak ada ibu, saya mengalami hal yang tidak menyenangkan, gitu loh. Atau ibu semua dengan atau gini, kalau ada ibu saya minta apa aja dikasih, kalau dengan papanya belum tentu. Nah, jadi, hal-hal yang bagus nggak harus keluar dari tangan ibu terus. Mungkin kalau bapaknya beli mainan, mungkin yang memberikan tolong orang lain. Jadi dia tahu, ada orang lain juga yang bisa berbuat baik seperti ibu. Nah itu, ya. Oke. Kayaknya, nah, ini, untuk menepati janji kita ke anak, ya. Kalau Anda mau membuat janji, itu Anda harus pastikan anak Anda bisa melakukan. Kalau enggak, jangan membuat janji. Nah, jadi kalau saya itu dengan anak saya, dia tahu kan saya selalu menepati janji saya walaupun saya capek sekali. Saya pengen nggak melakukan itu, tapi saya tahu itu, eee, besar, kerugian saya kalau saya nggak menepati janji saya itu. Bentar ya. Jadi, saya kalau mau janji sesuatu yang mungkin beberapa hari lagi, saya mikir dulu. Kalau saya anaknya ini sudah bisa diajak berkomunikasi ya, saya akan bilang begitu, "Nanti nanti mama coba pikir kapan ya mama bisanya ya? Nanti malam ya mama beritahu atau besok pagi mama beritahu ya." Gitu. Jadi kita harus benar-benar kalau awal-awal ya dengan anak, saya benar-benar menepati janji itu. Tidak mungkin saya lebih benar-benar saya nggak berani ingkar janji sama anak. Kalau awal-awal itu, sampai dia benar-benar percaya sama ibu, ibu bisa dengan sepenuh hati kalau nggak bisa meminta maaf ke dia, "Maaf, bisa nggak ya?" Tapi kalau anaknya belum bisa ngerti, mending tepati janjinya. Terus jangan buat, eee, apa ya, sesuatu yang bohongnya tuh dipikir, "Anak nggak ngerti lah, wis kita bohong aja dia nggak akan ngerti." Dia ngerti loh kadang-kadang. Jadi cari alasan yang memang sebenarnya seperti itu, gitu loh. Jadi jangan mengarang-arang sesuatu cerita yang akhirnya kita terjebak di dalamnya, karena itu bukan yang sesungguhnya. Oke Bu Helena,
Kalau saya tidak ada beberapa saat dia akan cari saya, tapi kalau saya tidak ada. Tapi kan Bu, dia kan gini, Bu Helena, kalau lama dia bisa sama orang lain, ya. Jadi ibu ini maksud saya harus memberitahu. Dia tuh gini, mungkin ibu tuh pernah janji, "Sebentar lagi mama datang." Akhirnya ibu nggak nongol-nongol. Terus mending ibu janji, "Sebentar ya, mama pipis." Mau dia nangis, nggak nangis, dia akan ibu keluar lagi. Loh, jadi mungkin kalau ke kamar mandi mungkin kelamaan. Sebentar mama masuk kamar. Nah, masuk kamar kan bisa keluar lagi kan. Jadi ibu sebentar mama masuk kamar, dia nengek, ibu masuk sebentar keluar lagi. Nah, jadi jangan dia suruh menunggu untuk yang 1 detik. Untuk yang ibu hilang 1 detik, ibu kembali lagi. Kayak keluar masuk kamar itu. Jangan yang kalau pipis itu kan agak lama ya Bu ya, BAK, BAB itu kan lama. Jadi dia worry kalau ibu nggak akan datang lagi. Nah, untuk yang lama dia bisa sama orang lain itu mungkin dia ada tahap bahwa aku nggak tahu lagi, yang karena dia anak kecil gitu ya. Mending saya lakukan seperti itu sampai anak itu percaya bahwa Anda akan kembali lagi. Kalau menunggu sambil nonton gadget boleh nggak enggak. Karena apa? Dia akhirnya tuh dia nggak tahu konsep menunggunya. Dia sudah dapat reward kok ini nonton gadget. Jadi menunggu itu benar-benar dia nunggu, dan dia tahu apa yang ditunggu. Jadi with or without gadget itu oke. Tapi harus without dulu, dia tahu, oh nunggu. Nunggu ya, mending dikasih yang lain, tunggu mama minum, kan cuma gini. Masa kita kasih gadget kayak kita, oke, kita minta dia menunggu, terus kita kita sogok dia dengan gadget supaya dia mau menunggu. Akhirnya kita dia nggak mengerti konsep menunggunya, karena dia mau melakukan itu karena dia mungkin aku lebih tertarik gadgetnya. Nah itu nggak tahu lagi. Tapi kalau mau tahu ya itu, dia menunggu 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik, dia menunggu. Akhirnya dia tahu, oh namanya menunggu itu seperti ini. Gitu. Kalau dengan gadget, kalau ibu menunggu, sebenarnya menunggu sambil nonton gadget yang dia sebenarnya terus dia mungkin mengorbankan apa yang diminta karena gadgetnya itu lebih besar harganya daripada yang diminta tadi itu. Akhirnya konsep menunggunya nggak akan terjadi. Dia nggak akan tahu apa itu menunggu, gitu ya. Untuk Bu Aufa. Semenjak ditinggal almarhum Utinya. Uti itu nenek ya, Aufa ya. Kalau saya kemanapun, baik itu mandi atau banyak, hanya mengalir air wudhu tuh nangis minta dibuka besol. Nah ini seperti yang tadi itu Bu. Jadi dia itu nggak safe, merasa nggak safe gitu Bu. Jadi ibu harus pastikan bahwa eh, dari yang cuman saya ngomong keluar, masuk atau apa ya, bahwa Anda akan datang. Nah, create pengertian itu. Jadi dengan cara apa? Jangan lama-lama. Saya tahu mandi itu lama kan. Mengambil air wudhu itu juga butuh lebih dari berapa detik lah lebih. Jadi mulailah dari yang kecil-kecil dulu, yang singkat-singkat dulu waktunya Bu. Baru nanti ke ibu mandi atau ibu ngambil air wudhu. Jadi kalau anak itu sebenarnya dia itu worry kalau ibu hilang. Ya kalau ini, ya itulah, kalau anak sampai nggak ada safety-ness-nya ya, itu kalau apalagi anak seperti Aufa ini, jangan sampai Anda ingkar janji, itu nanti harganya
lebih mahal lagi yang harus kita bayar untuk membuat dia percaya dengan kita. Nah, ini make it serious. Apa benar-benar ini harus dilakukan dan anak harus percaya dengan kita dan kita jangan gini, "Alah anak kecil aja loh. Nanti juga nggak apa-apa lah, nggak aku anuin nggak apa-apa." Enggak loh. Ini anak kita yang perlu anak kita itu percaya dengan kita. Tapi kalau kita mempermainkan kepercayaannya dia, nah kita tanggung hasilnya nanti. Nah, oke. Untuk Bu Helena, kalau untuk masalah oral akhir-akhir ini saat minum terkadang Claire berkumur, dikocok di pipi dan mengeluarkan air dari mulut saat sikat gigi diminta berkumur malah ditelan. Nah, gini Bu, kalau Ibu mau dia waktu berkumur, nah Ibu ambil sikat gigi, walaupun itu bukan waktunya pakai sikat gigi. Gitu. Oke, kumur. Oke, setelah kumur sikat gigi mungkin tanpa odol ya dulu. Kumur lagi. Jadi kan dia ada kumurnya dulu. Nah, setelah kumur kita masuk sikat giginya. Oh, jadi nanti dia akan mengasosiasikan kalau sikat gigi itu harus seperti ini loh kumur-kumurnya. Jadi itu lakukan tiap kali anak berkumur-kumur. Akhirnya anak akan tahu asosiasinya antara kumur-kumur dan sikat gigi, Bu. Oke, gitu ya. Oke, untuk hari ini nggak ada pertanyaan lagi ya? Melia nggak ada pertanyaan lagi kan? Sudah aku jawab semua ya? Sudah, Bu. Oke, untuk orang tua, terima kasih yang sudah hadir di acara ini. Saya harap sharing saya berguna buat Ibu dan Bapak. Mari kita lakukan satu demi satu apa yang belum bisa dilakukan oleh anak kita. Memang seperti tadi contoh saya, Arkan itu sudah sangat luar biasa, dia bisa melakukan banyak hal. Mungkin banyak orang tua yang mendambakan anaknya juga bisa melakukan hal itu. Jangan khawatir. Kita punya PR kita sendiri. Arkan bisa jadi satu motivasi kita bahwa kita bisa melakukan hal itu. Tetapi kita harus melakukannya satu demi satu. Ya, jangan terus kita kayak orang panik terus semua diborong ya. Diborong terus kita akhirnya bingung. Yang mana yang duluan? Yang penting itu hayati, nikmati setiap kali kita sama. Oke, kita mau ngajar menunggu, hayatilah menunggu itu. Hayati proses kita mengajar menunggu. Jangan terus kita split, oh saya masih mau ini, mau itu. Pada waktu kita sama anak, ya udah, be present. Saat itu juga apa yang mau saya lakukan, nggak usah mikir yang lain-lain, mungkin dia masih belum bisa ini, ya udah sebodoh amat, nanti bisa dilakukan. Karena kita kalau tambah seperti itu, kita akan jadi chaos, hektik ya. Jadi itu saran saya, nggak apa-apa walaupun anak kita masih belum seperti Arkan ya, tapi kita melakukan satu demi satu, kita hayati, nggak usah keburu-buru, walaupun masih banyak PR-nya. Tapi kalau kita ngerjakannya setengah-setengah, semua nggak akan jadi. Itu loh maksud saya. Ya, oke Ibu. Selamat berakhir pekan. Senang sekali bisa sharing dengan Ibu. Saya akan memberikan, menurut saya mungkin ini ya, kayak satu acara seperti kemampuan menunggu. Itu lebih bagus daripada saya memberikan terlalu besar ya, Bu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya pikirkan setelah saya berbulan-bulan ngomong dengan
orang tua di sini mungkin kalau, terlalu sulit atau terlalu dalam, artikelnya atau yang kita bicarakan, Ibu malah pusing gitu. Mending kita, eee, membicarakan itu sedikit-sedikit, ya Anda bisa lakukan di rumah. Kalau ini seperti latihan menunggu kan cuman step-nya kecil gitu ya. Jadi Anda ndak merasa terlalu overwhelmed, terlalu banyak informasi ya. Mungkin itu ya. Tolong saya dikasih masukan supaya saya tahu cara yang paling bagus untuk berkomunikasi dengan Anda semua. Oke? Terima kasih waktunya. Selamat berakhir pekan di rumah. Oke, selamat sore. Sampai ketemu lagi minggu depan.